Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris dari WLC Training and Consultant. Dan tentunya hari ini saya mau sharing ke teman-teman semua, baik itu klien, calon pengantin, yang nggak jadi klien juga nggak apa-apa. Ya, vendor-vendor pernikahan, terutama untuk WO, wedding organizer, wedding planner, kemudian venue dan semuanya. Intinya hari ini dari WLC Training and Consultant akan sedikit memberikan sharing kepada teman-teman semua supaya rangkaian acara pernikahan yang dikemas dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, sharing kali ini berhubungan dengan tamu VIP. Beberapa waktu lalu ada pengalaman, ada tamu VIP secara list atau secara data itu ada sekitar 429 kalau nggak salah nih. 429 datanya ada di sini nih. Ini datanya 429. Nah, sebelum-sebelumnya pernah ada sampai, karena waktu itu di 2 sesi sih, sampai 600 tapi 2 sesi. Waktu itu kalau nggak salah yang nikah itu wali kota Depok kalau nggak salah. Nah, tapi bagi 2 sesi kayak ada itu sampai seluruh anggota DPRD ada namanya, kemudian RT, RW dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, waktu itu tuh terjadi kericuhan juga. Ini contoh kericuhannya kayak gini nih. Gimana Bu, ketemu nggak Bapak Sukamto? Hah? Belum, Wak. Makanya lo bikin aduh Gusti ya Allah. 400 VIP kagak alfabetikal. Panadol merah, panadol merah. 64 emang. Iya, Dewa. Nah, kericu banget. Jadi cari datanya tuh susah banget. Karena apa? Tidak alfabetikal. Jadi datanya misalnya cari nama Agus, Agus itu bukan berarti nama Agus itu ada di atas. Entah di mana nama Agus. Berlembar-lembar sampai mencari nama Agus nggak ketemu. Itu contoh ya. Kemudian resiko tidak alfabetikal itu ya jadi sulit untuk mencari nama. Jadi saran saya untuk nama-nama VIP yang pertama adalah alfabetikal. Yang kedua, gendernya jelas, bapak atau ibu. Karena ada beberapa nama yang unisex. Novi itu bisa bapak, bisa ibu. Sri itu kayak ada beberapa nama yang saya pikir ini bapak ternyata ibu, atau malah sebaliknya saya pikir ibu ternyata ini bapak. Jadi yang penting adalah dibuat alfabetikal, gelarnya jelas, jabatannya jelas, terutama untuk pemerintahan ya, karena pemerintahan rata-rata jabatannya itu dimasukkan dan gelarnya itu lengkap. Kemudian dari TNI Polri itu gelarnya itu harus lengkap dan up to date. Karena ada beberapa orang yang tidak mau disebut gelarnya. Kayak Pak Jokowi itu maunya disebut adalah Bapak Joko Widodo. Tidak mau Insinyur Joko Widodo. Dan dalam sebuah acara pernikahan Bapak Joko Widodo itu tidak mau disebut sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi untuk menteri dan sebagainya itu rata-rata maunya disebut. Jadi kalau untuk menangani VIP menurut saya pengalaman beberapa kali hampir setiap minggu bertemu dengan VIP, ikuti apa kata protokoler atau ajudannya. Bapak maunya disebut apa? Misalnya disebut semuanya Profesor Dr. Haris Nuzulur Rahman SE MSc. Nah, itu harus disebut semuanya, ya udah ikuti. Kemudian jabatannya mau disebutin harus disebutin. Dan hati-hati jangan sampai menyebut nama kayak mantan. Selamat datang kepada Bapak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Jangan disebut nama mantannya. Tapi misalnya kalau mau disebut Gubernur Jawa Baratnya adalah selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat periode misalnya 2000 berapa sih Pak? 2018 2023 Bapak Muhammad Ridwan Kamil bla bla bla. Itu kayaknya ada belakangnya itu kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang tidak mau disebut jabatannya. Nah, hati-hati kalau jabatannya tuh kayak yang banyak. Pernah jadi ini, pernah jadi ini. Nah, sebut aja jabatan yang terakhir apa. Karena terlalu panjang kan nanti jabatannya gitu. Nah, kadang-kadang ada tokoh atau public figure yang beliau juga sebagai misalnya kayak ketua partai, beliau juga sebagai menteri misalnya. Nah, tanyain aja ke si protokolernya. Biasanya sih yang disebut adalah nama jabatan di pemerintahnya, bukan di kepartaiannya gitu. Nah, kembali lagi ke topik tentang
list VIP ini fast track, nggak tanpa antrian, kemudian di announce, selamat datang kepada yang kami hormati, bla bla bla, dan difoto. Ada yang fast track, kemudian di announce, tapi tidak difoto. Kemudian ada yang fast track, tidak di announce, tidak difoto. Bingung kan? Nah itu harus punya kode. Sebenarnya untuk yang ketiga nih, MC nggak perlu, tapi harus tahu gitu setidaknya. Tapi kadang-kadang udah kayak gitu juga di atas, kadang-kadang ada yang foto juga sih. Tapi tergantung dari pemangku hajat yang di atas. Tapi intinya adalah saya akan balik ke Zoom ya, karena saya akan share screen mengenai list VIP. Ini adalah list tamu VIP. Ini contoh ya, ini contoh saja, bukan apa, maksudnya bukan hal yang fix gitu. Ini contoh. Ini dulu kalau salah saya ngambil dari beberapa apa pernikahan. Pernikahan siapa namanya? Beberapa orang lah gua masukin. Ada Pak Teten Mas Duki waktu itu, kemudian ada dari BIN dan sebagainya. Anggap saja contohnya ini adalah pernikahan, ini adalah dari keluarga pria, sorry ini keluarga wanita misalnya. Kemudian ada dari keluarga pria. Keluarga pria, keluarga wanita itu datang dari kementerian misalnya ya, anaknya menteri koperasi deh anggap saja ya. Kemudian dari ini adalah anaknya menteri, anaknya Panglima TNI misalnya, anaknya ke kepala angkatan udara misalnya ya, misal. Jadi ada beda nih di atas sama di bawah, bermacam-macam warnanya. Karena kita susah untuk mencari, mengidentifikasi nama kalau seperti ini. Udah di print tuh susah banget carinya. Seperti tadi video tadi itu kan susah banget tuh cari cari nama gitu. Nah, caranya yang mudah adalah kita buat alfabetikal. Excel ini kita tinggal buat short kemudian di filter. Nah, udah. Sorry. Nah, ini kita buat filternya. Jadi kita bisa alfabetikalkan. Ini tugasnya salah satu tugas VO sih ya. Itu SVO membuat list VIP. Nah, ini kan mau Bapak Joko Widodo ada di bawah, ada di nggak masalah, tapi yang penting ketahuan kan nanti jabatannya kan ketahuan siapa sebagai apa gitu ya. Kita alfabetikalkan saja. Set. Sama Pak A ini. Tapi masalahnya tidak semudah itu di sana. Setelah dialfabetikalkan, akan ada penumpukan istilah, terutama dari TNI Polri. Brigjen akan numpuk semua di sini, ya kan? Brigjen akan numpuk semua, kemudian doktor yang punya doktor gelar doktor akan numpuk semua, dan itu juga akan tetap aja sama-sama sulit untuk mencarinya. Kemudian apalagi nih, Irjen akan kumpul semua, Jenderal akan kumpul semua, Komjen kumpul semua, Laksamana, Laksda, Letjen kumpul semua. Ini sulit juga nih carinya kalau kayak gini. Marsdia, Maijen, ini kumpul semua. Jadi susah juga, sama aja walaupun udah alfabetikal, tapi kalau datanya nggak diolah, ini kayak Muhammad, ini banyak banget istilah Muhammad, nama Muhammad ya. Nah, cara saya, salah satunya adalah, saya akan olah datanya. Jadi nggak dapat data mentah. Saya akan buat kolom, tambahan kolom, ini kan aslinya nih, kalau saya buat alfabetikal, saya buat kolom, ngambil dari original file, saya akan kasih kode, kolom kode, kolom gender, dan kolom nama. Saya akan tambahkan 3 kolom. Kemudian kode A itu adalah fast track, di announce, dan di foto. Kode B itu fast track dan di announce saja. Yang kode C adalah fast track. Misal Bapak Joko Widodo, kode A, gender Bapak, nama ya udah Joko Widodo. Misal ya itu. Kemudian, nah, misalnya contoh ini aja saya ambil contoh Tito Karnavian, Muhammad Tito Karnavian. Misalnya ini tetap A, ini Bapak. Muhammadnya hilangkan. Jadi Tito Karnavian. Kenapa? Supaya gampang carinya Pak Tito, nggak cari di M karena depannya Muhammad. Kok jadi Maruf? Gini, ini contoh aja. Misalnya nanti eh, kayak ini. Nah, ini yang PR adalah kalau misalnya ini. Ini misalnya Irjen Kemenhan tidak foto Bapak. Tulisnya adalah Jaka Budi Utama. Udah. Nanti yang dialfabetikalkannya adalah nama-nama ini. Ini udah nih semua nih.
Ini sudah alfabetikal. Belum ada alfabetikal, tapi nama saya sebutnya nama tanpa gelar. Jadi supaya mudah, ini semuanya udah nih tanpa gelar semua. Ya, semuanya udah tanpa gelar, udah ada kode ABC di sebelahnya, Bapak atau Ibu sudah jelas. Nih, Komjen semuanya. Title di belakangnya di-ignore aja. Kalau kalau saya sistemnya gini biasanya, ini saya copy paste, kemudian yang depan-depan ini saya delete. Misalnya kayak ini saya delete deh. Di-delete aja. Si gelar yang ada di depan nama itu di-delete. Di-delete, nah semuanya nama di depan nama. Yang belakang mah udah di-ignore aja nggak masalah. Finalnya adalah ini di short alfabetikalnya di sini. Ini di short alfabetikal. Set. Kemudian nomornya diganti. Ini mengambil itu tinggal klik 2 kali aja di sini. Set, set, titik. Udah alfabetikal. Bapak Abdul Mukti nanti dipanggilnya adalah Profesor Dr. Abdul Mukti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Sampai berapa ini? Udah ngurut. Sampai 297. Udah ini sesuai alfabetikal. Kayak ini Zulfardin Junin. Sebutannya adalah Majen TNI Purnawirawan Zulfardi Junin SH Staf Khusus Kepala BIN. Jadi ini lebih enak untuk pencariannya. Mau istilahnya 500 lah ya, katakan 500, carinya adalah di alfabetikal. Tapi dengan catatan, gelar di depan nama harus di-delete dulu. Nih, Letda Marsda ini sudah saya delete. Karena ya itu jadi sulit kalau ada insinyur, kan banyak banget nih kalau misalnya insinyur gitu. Jadi ini lebih lebih user friendly kalau menurut saya. Buat MC dan WO ini mudah untuk mencari. Di saat nanti MC dikasih tahu nomor 12 Bapak Agus Saiful, atau WO pas lihat di depan buku tamu ada yang ngisi misalnya Bagus Puruhito, Bagus Puruhito, langsung cek aja Bagus BO nomor 44, kasih tahu ke WO di dalam nomor 44 masuk, tinggal si WO ngasih tahu Mas nomor 44 masuk, saya tinggal baca, oh B berarti Marsdia TNI Purnawirawan Bagus Purihito MM SEMM. Saya tinggal menyebutkan, kami aturkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Marsdia TNI Purnawirawan Bagus Puruhito SEMM. Terima kasih telah hadir pada siang hari ini. Karena B, jadi saya tidak akan mempersilahkan foto. Kalau yang C, misalkan Ibu, ini ada nomor 41, Ibu Atika Makarim, C, karena dia tidak foto, ya udah, cuman informasi aja. 41 masuk, oh ya udah, masuk masuk aja. MC-nya nggak akan announce apa-apa. 41 misalnya itu Ibu Atika Makarim. Ini kenapa nggak mau ini? Misalnya ya. Jadi udah, eh, kalau misalnya di announce, misalnya ini nomor 36 nih misalnya. Nomor 36 masuk, saya tinggal menyebutkan, selamat datang ke Pak. Nah, TNI juga ikuti apa kata, biasanya ada panitia dari TNI. Ini biasanya ada yang disebutkan, Komanda Sesko TNI, ada yang nggak disebutkan. Jadi tanya aja, ini disebutkan nggak jabatannya. Kalau nggak disebutkan, berarti langsung aja, selamat datang kepada yang kami hormati, Bapak Marsda TNI Arif Widianto SAB MTR Han CHRMP. Sebutkan lengkap. Dan kami persilakan Bapak berkenan untuk dapat diabadikan untuk berfoto bersama kedua mempelai dan keluarga di atas pelaminan. Gitu. Kurang lebih. Ya. Ini kalau mau filenya, master filenya nanti saya kirim. Kalau ada yang mau DM aja langsung atau bisa WhatsApp, yang tahu nomor WhatsApp saya akan kasih filenya. Jadi ini mempermudah kita sebagai MC, sebagai WO, wedding planner atau siapapun, dan keluarga pun akan mudah kalau akan ngecek nama. Ini juga bisa dipakai untuk undangan sih. Silahkan mau dipakai apa, konsepnya kurang lebih seperti ini. Nah itu Nah itu tadi dari Zoom sudah sharing. Jadi gimana enaknya? Jadi ada kode A, B, C, A untuk VIP A itu adalah yang di fast track, di announce dan foto. Kode B itu hanya fast track dan di announce. Kode C adalah fast track doang. Dan namanya di delete nih, gelar yang ada di depan di delete. Kemudian nanti alfabetikal dibuat dari nama yang sudah di delete itu, nanti disebutnya adalah sesuai dengan gelar. Jadi intinya tamu VIP itu akan berbeda-beda setiap orang, treatmentnya tergantung dari siapa dan di mana. Dan nah ini, tanya kepada protokoler atau ajudan yang hadir kalau misalnya ada. Kalau nggak ada, ikuti apa aja apa yang ada di data kalian.
Insya Allah benar. Maksudnya gini, kalaupun tuh ada kesalahan, kalian punya evidence bahwa oh saya based on data ini. Nggak sotoy ya, nggak sotoy. Sotoy itu so tahu. Itu aja sedikit sharing dari saya dari WLC Training and Consultant. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga acaranya berjalan dengan lancar. Insya Allah kalau VIP-nya lancar, tamu regulernya pun lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.